Kita semua. Silakan Ibu. Lanjut hari ini dari kutipan Santo Fransiskus de Sales, kriteria untuk membedakan roh jahat. Masih sambungan kemarin tuh ya, mengenai Roh Kudus. Salah satu tanda terbaik dari kebaikan ilham secara umum, dan khususnya ilham yang luar biasa, adalah kedamaian dan ketenangan. Dalam hatinya yang menerimanya, karena meskipun Roh Kudus memang keras, namun kekerasannya lemah, lembut, manis, dan damai. Ia datang seperti angin dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 2. Ia datang seperti angin yang dahsyat dan seperti guntur surgawi, tetapi ia tidak menjatuhkan para rasul. Ia tidak mengganggu mereka. Rasa takut yang mereka rasakan ketika mendengar suara itu hanya sesaat dan segera diikuti oleh keyakinan yang manis. Sebaliknya, roh jahat yang itu bergejolak, kasar, dan mengganggu. Dan mereka mengikuti saran-saran jahat, mengira itu adalah ilham surgawi. Biasanya mudah dikenali karena mereka berisik, keras kepala, sombong, siap untuk melakukan atau mencampuri segala macam urusan orang yang dengan dalih semangat membalikkan segalanya, mencelah semua orang, memarahi semua orang, mencari kesalahan pada segala hal, mencari membuatkan suasana menjadi keruh. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau diarahkan, tidak mau mengalah kepada siapapun, tidak mau menerima apapun, tetapi memuaskan nafsu cinta diri dengan dalih kepedulian terhadap kehormatan Tuhan. Jadi itu adalah gangguan dari roh jahat. Sedangkan roh baik itu adalah damai, tenang, penuh sukacita. Yang kedua, ketaatan tanda kebenaran ilham. Dalam ketaatan, segala sesuatu aman. Di luar ketaatan, segala sesuatu mencurigakan. Ketika Tuhan menaruh ilham dalam hati kita, yang pertama diberikannya adalah ketaatan. Siapapun yang mengatakan bahwa ia diilhami dan masih menolak untuk mentaati atasannya dan mengikuti nasihat mereka adalah seorang penipu. Para nabi dan pengkhotbah yang diilhami oleh Tuhan selalu mengasihi gereja, selalu berpegang teguh pada ajarannya, dan selalu disetujui olehnya. Santo Fransiskus, Santo Dominikus, dan para bapak ordo religius lainnya dipanggil untuk melayani jiwa-jiwa melalui ilham yang luar biasa. Tetapi mereka dengan lebih rendah hati dan sepenuh hati tunduk pada hierarki suci gereja. Kesimpulannya, 3 tanda terbaik dan paling pasti dari ilham yang sah adalah ketekunan melawan ketidakstabilan dan ketidaksengajaan, kedamaian dan kelembutan hati melawan kekhawatiran dan kecemasan, ketaatan yang rendah hati melawan kekeras kepala dan kesombongan.
Ketiga, metode singkat untuk mengenali kehendak Tuhan. Santo Basil mengatakan bahwa kehendak Tuhan dinyatakan dengan jelas kepada kita melalui ketetapan atau perintahnya, dan bahwa kemudian tidak ada argumen yang perlu dibuat, karena kita hanya perlu melakukan apa yang telah ditetapkan. Tetapi untuk hal-hal lain, kita memiliki kebebasan untuk memilih apa yang tampak baik sesuai dengan keinginan kita. Meskipun kita tidak boleh melakukan semua yang diperbolehkan, tetapi hanya apa yang dianjurkan. Dan untuk membedakan dengan jelas apa yang dianjurkan, kita harus mengikuti nasihat Bapak rohani kita. Tentang godaan yang menyusahkan yang sering datang kepada jiwa-jiwa yang memiliki keinginan besar untuk melakukan apa yang paling dekat dengan kehendak Tuhan. Karena musuh pada setiap pilihan membuat mereka ragu apakah itu kehendak Tuhan bagi mereka untuk melakukan satu hal daripada hal yang lain. Misalnya, apakah mereka harus makan dengan teman atau tidak? Apakah mereka harus mengenakan pakaian abu-abu atau warna hitam? Apakah mereka harus berpuasa Jumat atau Sabtu? Apakah mereka harus menikmati rekreasi atau menjauhinya? Dan mereka membuang banyak waktu dalam pilihan-pilihan seperti itu, sementara mereka khawatir dengan memutuskan mana yang lebih baik. Mereka dengan sia-sia kehilangan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik yang akan jauh lebih memuliakan Tuhan daripada membedakan antara yang lebih baik dan yang baik, yang telah menyita waktu mereka semua. Kita harus bertindak dengan etikat baik dan tanpa tipu daya dalam mempertimbangkan hal-hal semacam itu. Dan seperti yang dikatakan Santo Basil, dengan bebas memilih apa yang kita sukai, sedemikian rupa sehingga tidak membuat kita bosan, tidak membuang waktu, dan tidak menimbulkan kecemasan, keraguan, atau tahayul. Tentu saja ini hanya menunjuk pada keadaan di mana tidak ada perbedaan besar antara satu pilihan dengan pilihan lainnya, dan tidak ada ketidakseimbangan serius antara kedua sisi. Kita tidak boleh ragu bahwa adalah baik untuk melaksanakan keputusan seperti ini yang telah dibuat dengan penuh doa, karena keputusan itu tidak akan gagal kecuali kita yang gagal. Jadi melakukan sebaliknya akan menjadi tanda kesombongan, kekanak-kanakan, kelemahan, atau kebodohan. Jadi mengenai kehendak Allah ini kurang puas saya dalam ini ya, eh, dalam pelajaran satu ini, karena kita akan lebih masuk ke dalam pengajaran berikutnya oleh Luisa Picaretta. Itu lebih mengupas lebih besar, lebih luas, dan mengerti akan apa sesungguhnya kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Saya kira mungkin untuk pelajaran-pelajaran ini mungkin sudah bisa kita akhiri untuk hari ini. Mungkin hari-hari berikutnya saya akan mulai coba memberikan pengajaran mengenai hidup di dalam kehendak Allah secara sederhana dulu, sehingga semuanya bisa menangkap dengan baik. Itu sangat susah dimengerti, tapi saya kira dengan pengertian yang sederhana mudah-mudahan bisa ditangkap dengan baik ya. Ya seperti Bunda Maria kan hidup di dalam kehendak Allah. Jadi kita semua juga diajari supaya belajar hidup di dalam kehendaknya. Saya kira untuk hari ini selesai dulu di sini. Kita tutup dengan satu kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.